Shalom Bapak Ibu. Begitu mengucap syukur untuk hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kita. Hari ini adalah hari yang spesial, bahkan hari yang sungguh luar biasa untuk kita. Hari di mana Tuhan, seorang Bapa yang tanpa celah, mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya penuh dengan dosa. Begitu mengucap syukur karena sampai saat ini kita masih diizinkan untuk hidup. Kita masih diizinkan untuk ada di sini. Tuhan ingin kita mau fokus untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari dengan sungguh-sungguh kita mau angkat lagu pujian ini dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, suci, suci, suci. Mari sama-sama kita membuka hati kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan kami yang suci, Tuhan kami yang agung dan Benar mulia. Tuhan, benar Tuhan. Mari kita angkat lagu ini. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Benar Tuhan, kiranya hanya nama Engkau Tuhan yang kudus, yang kupuji selalu. suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh.
memuliakan Tuhan. Surga bumi berseru hanya untuk menguduskan Tuhan, namamu seorang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita di dalam ibadah Jumat Agung hari ini adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Bapak Ibu, nas pembimbing kita hari ini diambil dari Markus 2 ayat 17, yaitu Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Karena begitu besar kasih Allah kepada anak-anaknya, sehingga ia rela datang untuk dihakimi oleh orang-orang yang berdosa. Ia datang untuk anaknya yang saat ini sedang merasakan perih hati, sakit, bingung, dan hilang arah. Ia datang untuk menggenggam tangan saya dan tangan Bapak Ibu. Mari, di hari yang begitu luar biasa hari ini, kita mau datang dan kita mau renungkan setiap apa yang telah kita lakukan, setiap kelakuan kita, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Apakah semua itu pernah menyakiti hati Tuhan? Mari, dengan sungguh-sungguh kita mau angkat lagu ini. Kita mau katakan, Tuhan, ini aku anakmu yang penuh dengan dosa, yang selalu melupakan setiap kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Waktu kecil kita Merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Betul Tuhan. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Betul Tuhan,
yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karenamu Tuhan, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Terima kasih Tuhan, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak Ibu, Tuhan datang ke dunia menyelamatkan anak-anaknya bukan tanpa alasan. Tuhan datang untuk membawa berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Roma 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Mari Bapak Ibu, dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita mau katakan memang hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Mari kita angkat lagu pujian, Allah sumber kuatku. Kita katakan hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau milikku di surga.
hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali, selama-lamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan tepuk kemuliaan untuk Tuhan saja. Sebentar kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita agar kita terfokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau bicara kepada hati saya, juga kepada hati Anda. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus Tuhan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Benar Tuhan, ku rindu Bapa untuk dekat di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, memuliakan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus Tuhan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi, tinggal di hadiratmu.
Terima kasih Yesus untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kali yang kedua kita merayakan ibadah Jumat Agung tidak di gereja, melainkan secara online di rumah kita masing-masing. Namun saya berharap biarlah hal ini tidak mengurangi sukacita kita di dalam menghayati akan hari kematian Tuhan Yesus Kristus demi menebus dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah. Saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah dan bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua umat-Mu telah siap untuk menyambut firman Tuhan diberitakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai dengan pasal yang kelima ayat yang ke-10. Namun saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus berkumpul di Taman Getsemani beberapa saat sebelum ia menjalani penderitaan di kayu salib dan merasakan murka Allah demi menebus dosa-dosa manusia. Di dalam bagian yang kita baca hari ini, kita akan belajar dengan sebuah tema, Kristus sebagai Imam Agung. Di dalam perjanjian lama, seorang imam adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani manusia datang kepada Allah. Jika orang berdosa mau bertemu dengan Allah yang Maha Suci, maka tidak boleh dengan cara sembarangan. Ada titik temu, yaitu melalui imam. Di dalam bangsa Israel, imam berasal dari suku Lewi. Imam bertugas untuk melayani manusia yang akan berhadapan dengan Allah yang Maha Suci. Imam melakukan pelayanan pendamaian, meminta penyertaan Tuhan, dan memberikan korban kepada Allah. Imam juga adalah orang yang memimpin acara korban bakaran di ruang Maha Suci sekali setahun dan setiap hari di pelataran Bait Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus
imam besar mempersembahkan korban di bait suci sekali dalam 1 tahun. Namun Yesus melintasi waktu. Dikatakan di dalam bacaan kita bahwa ia melintasi semua langit, ia melampaui seluruh ciptaan, zaman dan kerajaan. Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai imam besar, Yesus tidak terus-menerus mempersembahkan korban, melainkan 1 kali untuk selama-lamanya. Mengapa Yesus disebut sebagai imam agung? Ada 3 hal yang kita akan pelajari melalui bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama, ia mengorbankan dirinya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, imam besar dipilih atas perintah Tuhan. Pertama-tama Alkitab menyebutkan Melkisedek, lalu kemudian suku Lewi. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ia menjadi imam besar dan mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Kuasa penebusannya adalah untuk selama-lamanya. Ia adalah imam besar yang kekal. Sekalipun ia datang dalam kesementaraan waktu, namun kuasanya kekal. Dan ia adalah Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia datang ke dalam dunia untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita. Penebusannya begitu efektif dan tidak perlu dilakukan berkali-kali. Di sini kita belajar untuk berkorban karena Tuhan sudah memberikan korban yang sempurna bagi kita. Ia sendiri mengorbankan dirinya bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berani mengorbankan diri sendiri dan bukan mengorbankan orang lain. Pengorbanan Yesus adalah untuk menyempurnakan kita. Ia sudah mati untuk dosa-dosa kita, maka sudah seharusnya kita hidup bukan lagi untuk dosa, melainkan kita harus hidup meninggalkan dosa. Yang kedua, ia menjadi imam besar dari kekekalan untuk menderita dan mati bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca pasal-pasal kitab Ibrani, kita akan lebih mengerti bagian ini. Misi Yesus adalah dari sejak kekekalan. Misi ini tidak perlu dukungan pemerintah, pemimpin agama, dan juga politik. Seluruh misi ini dijalani oleh Yesus sendiri, mulai dari nol sampai semuanya terjadi. Tidak ada kuasa manusia yang diandalkan di dalam misi ini. Misi penyelamatan adalah sepenuhnya dari kuasa Tuhan. Karena itu pertanyaannya, sudahkah kita mengerti misi Tuhan yang diberikan kepada setiap kita? Misi ini harus menjadi tujuan dan penggerak kita. Ia yang adalah Allah, tetapi ia mau datang ke dalam dunia untuk menderita dan mati bagi kita. Oleh karena ia mengerti pergumulan dan peduli dengan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah imam besar yang maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa. Ia adalah manusia 100%, namun ia tidak pernah berbuat dosa. Ia pernah mengalami penderitaan yang hebat, namun ia tidak membuatnya berdosa. Ia adalah penebus yang suci. Ia pernah merasakan lapar dan haus dan juga lelah. Ia juga pernah dipukul dan disakiti, namun di dalam semuanya ia lalui dengan penuh sukacita, karena ia sangat mengerti dan peduli dengan kita. Karenanya jika demi menebus kita, ia mau mati
kita tidak perlu meragukan kepedulian dan penyertaannya atas kehidupan yang harus kita jalani. Yang ketiga, ia selalu siap setiap saat untuk melayani manusia beribadah kepada Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kenapa kita harus berani menghadap Allah dengan cara yang demikian? Karena kita memiliki imam agung, imam besar, yaitu Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia. Ia mau menderita demi kita. Dalam situasi apapun, senang dan susah, mari kita harus senantiasa mendekat kepada Dia, karena Dia itu sangat peduli dengan kita. Ia telah mati dalam kita dan menderita demi kita, karena Ia mengerti kita dan peduli dengan umatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa meminta kekuatan kepada-Nya, karena di dalam kita ada keterbatasan sebagai manusia. Kita tidak mungkin bisa menjalani kehidupan kita sehari lepas hari tanpa pertolongan dan kuasa yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita bukanlah sumber apapun. Sumber dari segala yang baik adalah Tuhan. Karena segala hal yang kita bisa capai itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Yesus terus bersyafaat bagi kita. Yesus terus memelihara kita. Yesus terus menyertai kita. Karena Dia adalah imam besar yang turut merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hendaknya kita tidak lagi takut, hendaknya kita tidak lagi khawatir dengan apa yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita, khususnya hari-hari ini dengan pergumulan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yesus sudah mati bagi kita. Kuasanya telah menyelamatkan kita. Karena itu, marilah kita tetap percaya di dalam pemeliharaannya. Dan marilah kita menjalani kehidupan kita dengan setia dan taat kepada-Nya, sebagaimana Ia telah terlebih dahulu taat pada kehendak Bapaknya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus pada hari ini, walaupun kami tidak bisa merayakan ibadah Jumat Agung di gereja, melainkan di rumah kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan terus senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit dan penyakit. Mohon kiranya Tuhan menjamah dan melawat setiap mereka satu persatu. Tuhan memberikan pemulihan, bahkan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Aai yang pada hari Selasa yang lalu boleh kembali masuk ke rumah sakit oleh karena kondisi tubuhnya yang lemah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan juga boleh menjamah dan melawat hamba-Mu Pak Aai, sehingga Pak Aai boleh kembali dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sudah lanjut usia, mereka yang Tuhan karuniakan usia yang panjang. Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus menopang dalam kehidupan mereka, supaya mereka terus senantiasa dapat mengandalkan Tuhan
dan menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan yang setia. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka supaya di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan hikmat dan takut yang daripada Tuhan, memimpin bangsa ini dan membawa bangsa ini dalam pemulihan demi pemulihan, sehingga apapun kebijakan dan keputusan yang mereka ambil dan lakukan, itu semua adalah untuk kepentingan bagi seluruh masyarakat yang ada di negara kami, Indonesia ini. Kami mau sempurnakan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dari Bapak Ibu bisa Bapak Ibu kumpulkan terlebih dahulu di rumah, lalu dibawa ke gereja Kristus Ciampea ketika peribadahan sudah kembali secara offline. Atau Bapak Ibu bisa segera mentransfer ke rekening BCA Gereja Kristus Ciampea yang ada di bawah sini. Bapak Ibu bisa transfer maupun juga di bawah. Mari untuk mengangkat lagu pujian persembahan, kita angkat lagu pujian Pelangi Kasih Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak pernah memberi ulat-batu. Tak pernah memberi ulat beracun pada yang minta roti. Sebab Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat meraih kasih-Nya. Amin ya Tuhan. Amin ya Yesus Kristus. Tuhanmu tak akan memberi ulat beracun pada yang minta roti.
suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, saatnya akan tiba untuk kami melihat kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan yang baik, yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, penyertaan-Mu yang begitu melimpah, begitu luar biasa dalam hidup kami. Ini kami anak-Mu Tuhan, telah menyisihkan, telah memberikan persembahan yang jauh-jauh dari sempurna, jauh dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Setiap berkat Tuhan yang begitu melimpah, jauh dari apa yang saat ini kami berikan. Tapi kami percaya Tuhan, kami bersungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya setiap persembahan yang kami berikan ini hanya untuk memperluas kerajaan Tuhan, hanya untuk kebaikan setiap pelayanan Tuhan. Kami serahkan persembahan ini Tuhan agar dikelola dengan baik dan menjadi kerajaan-Mu saja yang utama bagi kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, aku mengajak Bapak Ibu, juga teman-teman sekalian, untuk mengambil waktu teduh. Mari kita menutup mata kita. Kita mengingat kasih Tuhan yang telah kita lewati bersama. Pernahkah Tuhan meninggalkan kita? Pernahkah Tuhan rela menyakiti kita lalu membuang kita begitu saja? Bapak Ibu, mari kita lihat jauh-jauh ke belakang. Semakin kita lihat jauh ke belakang, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apakah selama itu Bapak Ibu hanya merasakan kesakitan atau tangisan atau sakit hati? Pikirkan kembali Bapak Ibu. Pernahkah di masa-masa sulit itu Bapak Ibu tersenyum? Pernahkah di masa sakit itu Bapak Ibu tertawa? Ya, pernah. Saya yakin dan percaya di masa sulit itu Bapak Ibu masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum. Karena Tuhan yang menguatkan kita. Bapak Ibu, mari kita buat pengorbanan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Mari setelah ibadah ini kita mau berkomitmen kepada Tuhan, bahwa Tuhan, selama hidup kami ingin menyenangkan hati Tuhan, kami ingin melayani Tuhan, dan kami ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, aku mengajak Bapak Ibu untuk mengambil komitmen. Kita ingin berkomitmen untuk menyenangkan hatinya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah letih dan lelah untuk memberikan kita sukacita dan damai sejahtera.
Sekarang bagaimana kita untuk menyikapinya? Mari kita angkat lagu pujian ini bersama-sama. Menyenangkan-Mu Tuhan, itulah kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hamba-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, kuatkan kami Bapa untuk terus setia, terus berjalan hanya dengan-Mu Bapa, karena kami tahu hanya Engkau yang setia untuk kami dan selalu ada untuk kami. Tuhan, ku merahkan hatiku. Tuhan, ku berikan semua yang ada padamu. Ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya Tuhan, kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan penuh sukacita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan